اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. Syukur jazilan diucapkan kepada Mudan Qasidah dan juga kepada semua sekali yang sama-sama mengadakan qasidah dan pembukaan majlis kita pada malam ini. Jadi sebelum kita sama-sama mendengar tausiah daripada Syekh pada malam ini, saya menegak saya juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, untuk sama-sama kita menjaga adab-adab ketika mana kita mengaji, ya, bahawa sudah ada keberkatan daripada Tuan Guru dan ilmu tersebut. Jadi mari sama-sama kita matikan sebentar nasihat kita menjaga berhubung dengan orang luar. Kemudian kita buka akal dan hati kita untuk sama-sama kita mendengar kalam daripada murabi kita, Tuan Syekh Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Kita pun menaikkan masa lagi, saya mengusaha dijemput silakan bagaimana Syekh untuk berikan kuliah kepada kita semua. Fadhil masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Tentu pasti dan pasti dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita dengan anak dan keluarga, kita dengan tetangga, kita dengan orang ramai, kita dengan kerajaan, kita dengan pemerintah, kita dengan kementerian, kita dengan sesiapa saja. Di antara daripada yang paling kita inginkan dalam kehidupan kita senantiasa selalu mendapatkan taisir, mendapatkan kemudahan. Kemudahan untuk kita mendapatkan keperluan hidup, kemudahan untuk kita mendapatkan usaha dan penghasilan, kemudahan untuk kita berkomunikasi dengan sesiapa saja. Ini merupakan salah satu daripada dambaan yang kita dambakan. Tapi ternyata keinginan untuk kita mendapatkan yang mudah, at-taisir fi kulli syai', kemudian daripada segala sesuatu, itu disebabkan karena dengan sifat keegoisan, dengan sifat keegoan daripada kita. Ternyata dengan kita hanya menginginkan kemudahan daripada orang lain, taisir daripada orang lain untuk memberikan segala keperluan, segala keinginan yang kita inginkan. Agar bagaimana dengan orang tadi itu bertoleransi dengan kita dalam masalah urusan. Agar bagaimana dengan orang ramai bertoleransi dengan kita dengan masalah keperluan. Apakah kira-kira pada waktu kita mendapatkan suatu keperluan yang kita perlukan pada waktu dengan bisnis, dengan usaha dan juga dengan perniagaannya, apakah taisir yang kita inginkan pada waktu dengan kita ingin mendapatkan suatu jawatan, atau juga dengan keperluan hidup, atau juga dengan amanah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tapi ternyata kita tidak melakukan benda yang sama dengan orang lain. Agar bagaimana hidup kita ini akan menjadi mudah. Taisir, ya muyassir wa yassir, ya Allah yang maha memudahkan, berikanlah kemudahan. Hisabai yasira, dengan muhasabah yang mudah, dengan keperluan yang mudah, dengan hajat-hajat yang mudah. Kalau kita memahami daripada rangkaian ayat yang ada di dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama, bukan selepas, bersama kesulitan itu akan terdapat kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Jadi ulama mengatakan al-yusr dalam dua sebutan yang disebutkan di dalam ayat itu dengan dua kemudahan yang berbeda. Sementara dengan al-usr yang dua kali disebut dalam lantunan ayat itu merupakan kesusahan dan juga dengan kesulitan yang sama. Tidak akan mungkin dua kemudahan yang mudah
Tidak akan mungkin dua kemudahan yang mudah itu akan dikalahkan dengan kesulitan yang ada. Satu kesulitan itu ternyata dihadapkan dan disertakan dengan dua kemudahan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibalik daripada cobaan dan ujiannya, dibalik daripada cabaran dan juga dengan deritanya, dibalik daripada musibah dan juga dengan malapetakannya, dibalik daripada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, pasti dan pasti bukan selepas kesulitan yang kita hadapi, bukan setelah dengan bala dan malapetakannya, bukan juga selepas cobaan dan ujiannya, bukan juga selepas musibah dan juga dengan cabarannya kita akan mendapatkan kemudahan. Justru ayat mengatakan ma'al yang pernah belajar bahasa Arab, inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan itu akan dapat kemudahan. Bukan selepas kesulitan kita akan mendapatkan kemudahan. Allah tak kata inna ba'dal usri, sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Tidak. Allah berfirman inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan, problematika, tantangan, cabaran, musibah, bala dan malapetaka, kita tidak akan dapat menghayalkan kemudahan yang seperti apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu dibalik daripada musibah yang menimpa, kita tidak tahu dibalik daripada COVID-19 yang sejak tidak kurang daripada 13, tidak kurang daripada dalam 22 bulan yang lalu menjelma dalam dunia kita. Kira-kira kemudahan yang seperti apa yang Allah janjikan? Kira-kira kemudahan yang seperti apa yang akan kita dapatkan? Apakah nanti di antara daripada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, kita akan mendapatkan dokumentasi kita, catatan amal ubudiyah kita dengan tangan kanan? Apakah nanti dengan kita akan mendapatkan naungan aras pada hari kiamat? Apakah nanti dengan kita mendapatkan taisir saat ketika dengan amal perbuatan kita dimuhasabah oleh Allah Jalla Jalaluh? Apakah nanti dengan kita akan mendapatkan dukhulal jannati bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab? Apakah nanti dengan kita akan menyeberang siratal mustaqim secepat kilat? Itu kita tidak tahu. Yang secara pasti, serahkan saja segala problem, segala masalah, ancaman dan cabaran dalam hidup itu kepada Allah. Katakanlah, tiap segala problematika, tiap segala cobaan dan ujiannya, tiap segala musibah, malapetaka dan bala yang Allah timpakan, itu tidak terluput daripada hikmah, tidak terluput daripada yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi sebagaimana tadi kita katakan, jangan sampai dengan kita bersifat anani, bahasa Arabnya anania, bahasa Indonesianya egois, bahasa kitanya ego. Jangan sampai dengan kita mementingkan diri pribadi kita. Kita ingin orang ramai layan kita secara mudah untuk kita mendapatkan keperluan hidup, mudah untuk kita mendapatkan keperluan yang kita inginkan. Ini berkenaan dengan kebun, ini berkenaan dengan rumah, ini berkenaan dengan pertukangan, ini berkenaan dengan peternakan, ini berkenaan dengan perkebunan, ini berkenaan dengan jawatan, ini berkenaan dengan kita, hubungan kita dengan kru, hubungan kita dengan orang ramai. Mungkin dengan kita pernah mendengar cerita salah seorang daripada Bani Israel ini mendahului waktu, belum lagi berlaku hari kiamat. Kita masih berada pada usaha dunia yang keberapa, yang secara pasti kita belum lagi mengalami atau menyaksikan hari kiamat. Hari kiamat akan tiba. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, telah tiba hari kiamat, tapi tidak dapat kita pastikan bila waktunya. Secara pasti yang namanya surga, yang namanya neraka, yang namanya balasan, itu ternyata dengan satu persatu telah Allah perlihatkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Husiba man kana qablakum." Telah Allah muhasabah salah seorang daripada umat yang terdahulu di kalangan Bani Israel. Ternyata tidak ada sembarang kebaikan. Kalau dengan bahasa ibadah, apakah kira-kira dengan salatnya, dengan puasanya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan takbirnya, tak ada kebaikan langsung. Dengan bahasa kita bankrupt daripada segala kebajikan. Tapi ternyata dengan dia tadi itu, dia adalah merupakan orang yang merupakan orang yang berkemudahan dalam hidup. Taisir daripada Allah Jalla Jalaluh, segala kehidupannya yang terpenuhi dengan keuangan yang lebih daripada cukup, dan juga mempunyai banyak
kru atau banyak staf dan pegawai yang bekerja dengannya. Jadi pada saat ketika dibuka daripada lembaran orang tadi itu, tidak ada sembarang ibadah yang dia lakukan ghaira annahu kana yuyassiru 'ala nas, dia bagi mudah kepada orang ramai. Okey Pak Long, okey makcik, okey juga dengan Pak Tam. Kalau tak ada tak kisah, seberapa ada separuh, okey alhamdulillah. Kalau tak ada pun tak apa, tangguhkan lagi, tangguh lagi sampai ada di antara jadi pada mereka yang tidak perlu bayar, tak payah dibayar, tangguh lagi, pinjamkan, kurang tak ada masalah, tak cukup tidak ada masalah, minta waktu tidak ada masalah, taisir. Allah berfirman kepada para malaikatnya, nahnu ahaqqu bitaisiri minhu, kita lebih patut, lebih pantas dan juga lebih wajar untuk memberikan kemudahan kepadanya. Asbab taisir tadi itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa kita suka menyusah-nyusahkan orang ramai? Kenapa dengan kita suka mempersulit urusan orang ramai? Kenapa dengan kita memperketat keperluan-keperluan daripada orang ramai? Kalau memang sewajarnya dia dapat, memang sewajarnya untuk dia peroleh, berikan taisir, berikan kemudahan kepadanya. Yassiru wa la tu'assiru. Di antara daripada pesan yang Nabi kita pesankan kepada kita, yassiru, permudahkanlah, jangan kau persulit. Man syaqallahu alaihi, orang yang mempersulit akan Allah persulit dia. Allah tak kata syaqallahu alaihi di dunia, akan Allah persulit nanti dia di dunia, atau Allah persulit nanti di akhirat, atau Allah akan persulit urusan kematiannya, akan Allah persulit urusan barzahnya. Tidak, Allah kata syaqallahu alaihi. Ulama mengatakan itu umum, maknanya boleh jadi kesulitan yang bakalan akan mereka hadapi, mungkin pada waktu dalam keadaan nazar, mungkin pada waktu dengan pertanyaan munkar dan nakir, mungkin pada waktu dia di muhasabah, mungkin pada waktu akan menyeberang siratal mustaqim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dengan soal siasat dan pensiasatan daripada Allah, dengan perantaran para malaikat-malaikatnya, pertanyaan-pertanyaan tentang mata yang melihat, dengan telinga yang mendengar, mulut yang bercakap, tangan yang bergerak, kaki yang melangkah, kepala yang berpikir, hati yang merancang. Kalau seandainya Allah tanyakan satu persatu secara detail dan juga secara rinci, saghir atau kabir, jalil atau haqir, besar atau kecil, baik atau tidak. Kalau seandainya secara detail dan juga secara terperinci Allah memuhasabah kita nanti pada hari kiamat, tidak akan seorang pun yang akan selamat. Tidak ada seorang pun yang akan selamat nanti pada hari pembalasan. Waliyadzubillah. Yassiru wa la tu'asiru. Ini diantara daripada pesan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesan daripada taisir. Mubarak, nggih bos. Ini nanti siang, katakan saja lebih kurangnya, majikan daripada Mubarak ini mempunyai kebun durian, atau mempunyai kebun rambutan, atau mempunyai kebun, katakan saja kebun apa kira-kira, kebun apa saja kira-kira, yang buahnya kadang-kadang manis, ada yang masam, buahnya ada yang manis, ada yang masam. Okay. Kebun mangga. Jadi pada Mubarak diminta sama majikan, hari ini ada tetamu yang datang berkunjung ke kebun kita, coba tolong dipilihkan yang manis-manisnya untuk kita hidangkan, untuk kita sajikan kepada tetamu istimewa kita. Jadi dengan Mubarak pun mengatakan iya insya Allah. Tapi Masya Allah tabarakallah, setelah beberapa waktu, maka dengan buah-buahan daripada dusun tadi itu dihidangkan kepada tetamu. Tapi ternyata mungkin dengan buah limau, dengan buah limau, satu persatu daripada limau yang sudah dipetik, ternyata tak ada satupun yang manis. Atau juga dengan seumpama buah delima, ternyata tidak ada satupun yang manis. Atau juga dengan seumpama durian, semuanya tawar. Sehingga sampai dengan majikan tadi itu jadi marah. Hei Mubarak, awak sudah dalam berapa lama duk bekerja dengan aku? Dah berapa lama kamu duk di dusun?
takkan sampai sekarang kamu masih belum dapat membeza-bezakan antara yang mana yang manis dengan yang tidak. Pilihkan yang manis-manisnya, bukan yang tawar. Itu dengan anggurnya, itu dengan mangganya, itu dengan limaunya, atau juga dengan buah-buahan yang seumpamanya. Takkan sejak beberapa tahun kau bekerja dengan aku, kau tidak mampu untuk membeza-bezakan yang mana yang manis dan juga yang mana yang masam. Maaf majikanku, sejak saya bekerja di sini, sejak daripada waktu itu sampai sekarang aku belum pernah mencicipi, masih belum menikmati, belum pernah memakan buah-buahan di kebun ini. Jadi dengan si pemilik kebun terperanjat, tak akan bertahun-tahun jadi pekerja sebagai tukang kebun, tak tahu yang mana yang manis, yang mana yang masam, yang mana yang musangking, yang mana yang kambing king, yang mana yang ayam king. Mana durian kampung tak kata pada membeza-bezakan. Kita saja pandai membeza-bezakan. Ini kuning udang, yang ini musangking, ini di 24, ya ini durian kampung. Insya Allah kita boleh tahu. Yang ini lama bekerja di kebun itu sampai tidak tahu, tidak dapat membeza-bezakan yang mana yang usang king dan juga yang mana yang kambing king. Misal saja, Masya Allah tabarakallah, terperanjat sebab karena dengan majikanku, sebab karena dengan Tuhan hanya memberikan arahan kepada aku untuk menjaga kebun, bukan untuk memakan hasilnya. Wara yang walaupun sepakat untuk mencoba rasanya seperti apa, itu ternyata tidak pernah dilakukan. Wara sungguh yang bernama laki-laki Mubarak, nama laki-laki yang bernama Mubarak. Kewaraan yang seperti itu ternyata tidak dimiliki oleh orang ramai. Khutbah Jumat kita pada ini berkenaan dengan al-amanah. Dalam berapa ramai orang-orang yang diberikan amanah tapi ternyata tidak amanah. Dalam berapa ramai orang yang mendapatkan kepercayaan tapi ternyata tidak dipercayai. Dalam berapa ramai, apakah itu kira-kira tidak amanah dengan penyataannya? Apakah kira-kira tidak amanah itu dengan duitnya juga dengan keuangannya? Apakah kira-kira tidak amanah itu dengan statement dan juga dengan informasinya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau pada itu yang semacam itu ternyata ada di kalangan orang-orang yang mendapatkan kepercayaan daripada rakyat, yang mendapatkan kepercayaan daripada orang ramai, tapi tidak punya sifat amanah, tapi ternyata tidak punya sifat jujur, tapi ternyata tidak punya sifat as-sidq. Seperti apa kita ingin dilayan? Layan orang ramai seperti itu. Maukah dengan kita dirugikan? Maukah dengan kita disakiti? Maukah dengan kita dianiaya? Maukah dengan kita jadi mangsa korban? Maukah dengan kita dipelita dan juga dicerca? Kalau tidak mau, layanlah orang ramai juga dengan cara yang sama. Innahu alim. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha memperhatikan, Allah maha memperhatikan. Khabir, sami', basir, maha melihat, maha mendengar apa yang diperbualkan oleh kalian di balik tabir, apa yang diperkatakan oleh kalian, apa saja yang dirundingkan, apa saja yang dimusyawarahkan. Malafa la yakhfa alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Jalla Jalaluh. Kama tadini tudan wa jazaa'u min jinsil amal. Seperti apa yang kita lakukan, akan seperti itu kita akan mendapatkan balasannya daripada Allah Jalla Jalaluh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ternyata dengan orang yang diberikan satu kepercayaan tapi ternyata tidak jujur dengan amanahnya, tidak jujur dengan kepercayaan yang diberikan, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, idza ustidal amru ila ghairi ahli fantadirus sa'ah. Apabila suatu amanah itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka nantikanlah kehancuran. Fantadirus sa'ah, nantikanlah hari kiamat. Waliyadzubillah. Betul-betul tergamam, kaget dengan sifat daripada Mubarak sejak bertugas di kebun beliau, sejak bertugas di kebun Pak Ci tadi itu, ternyata tidak pernah khianat, tidak pernah berdusta, tidak pernah curang. Jangankan untuk menjual kepada orang lain, jangankan untuk memberikannya kepada sesiapa saja, untuk mencicipi setakat nak tahu rasanya macam mana saja tidak pernah. Agak-agaknya kalau pada waktu kita diamanin jaga kebun durian,
Masya Allah, tabarakallah. Itu sejak daripada pokoknya lagi udah kita belah di atas ada. Kita tidak tunggu luruh dari atas lagi kita petik kita bahasa apa? Kopi bahasa Kelantan. Katanya tak boleh bahasa kopi di Kelantan. Kopi hak situ tuh. Tuh Kelantan tak boleh sebut kopi. Tak boleh kan? Kopi tak boleh, buka koyak saja. Dikepak lah kalau macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya si Mubarak tadi tu ini taisir menjadi besar di mata majikan. Ini anak, ini orang yang walaupun dia tidak punya jawatan, dia tidak ada sijil, tidak pernah mengaji ke Yoki, tidak pernah mengaji yang ngaji ke Amerika, tidak pernah mendapatkan sijil daripada Amsterdam, daripada Belanda, atau juga daripada Kanada. Sederhana sangat dalam kehidupannya, tapi punya amanah gila. Kalau dengan bahasa kita sekarang ini, Mubarak beberapa waktu yang lalu ada dengan orang-orang atau ada dengan sahabatku melamar anak dara saya. Jadi kalau seandainya kamu punya anak dara, agak-agaknya akan kau nikahkan dia dengan siapa? Daripada pembantu, daripada tukang kebun, daripada orang miskin, daripada orang yang tidak punya jawatan apa-apa, diminta pandangan, diminta pendapat oleh si majikan. Jadi kata Mubarak rahimahullahu ta'ala, kalau dengan orang-orang Yahudi yang jadi sasaran untuk menikahkan anak itu adalah duit dan kekayaannya. Kalau dengan orang-orang Nasrani itu adalah kecantikan dan juga dengan kejelitaannya. Pilihan yang pertama yang penting dia cantik. Masalah akhlaknya, perilakunya, agamanya tidak urusan. Yang penting dia lawa. Yang penting dia sega. Yang penting dia cantik. Yang penting dia handsome. Masalah agamanya macam mana tidak penting. Itu kalau di kalangan orang-orang Nasrani. Di kalangan orang-orang Yahudi, bodoh, tak ada masalah. Yang penting banyak duit. Dia bodoh, tak ada kecantikan, tak ada masalah. Yang penting duitnya banyak. Yang penting penghasilannya. Yang penting keuangannya. Wa ma nabiyyu hadil ummati. Sekejap lagi Isya. Sementara dengan Nabi akhir zaman, Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi hadhil ummah, yang diutamakan itulah adalah agamanya. Yang diutamakan itu adalah agama, akhlak dan budi pekertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini taisir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nahmadullah nastahdihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Lanjut dengan khutbah hajatnya, lanjut dengan khutbah nikahnya sampai kepada amma ba'du. Maka aku kawinkan Mubarak, maka aku kawinkan kamu Mubarak dengan anakku, dengan anak daraku, dengan anak gadisku. Tak ada sembarang mahar yang disebut, karena Allah Ta'ala zawajtuka ibnati, aku kawinkan kamu dengan anak daraku. Tidak disebutkan berapa maharnya. Taisir daripada majikan tadi untuk mengawinkan anak darahnya kepada laki-laki yang bernama Mubarak. Tengok kawan-kawan, pada waktu ada taisir daripada mak dan ayah, jangan buat susah nanti kalau sudah punya anak. Jangan buat susah orang nanti kalau ada punya anak. Atau juga pada waktu kita ada perusahaan, kalau pada waktu kita ada duit, kalau pada waktu kita nih yang menentukan, tanda tangan kita yang menentukan. Jangan orang buat sulit. Udah 2 vaksin belum? 2, 3 belum? Masuknya. Udah 2 belum? Belum. Masuk. Ada 2 dos, tak 2 dos, masuk. Taisir
bagikan kemudahan supaya nanti pada hari kiamat ternyata malaikat akan melayan kita dengan cara yang sama. Malaikat tanya apa yang dibuat oleh tangan awak, apa yang dilaksanakan oleh kakimu, apa yang dilakukan oleh kedua mata dan telingamu, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, fulan bin fulan. Kata malaikat, masuk je. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena kita juga bagi kemudahan kepada orang ramai. Scan My Sejahtera. Kadang-kadang kita tak bawa handphone nih. Bukan, ada. Yang kuning itu ada. Bukan tak ada. Ada. Tapi handphonenya tertinggal. Sebagai daripada jika sanggup seorang orang tua pada balik ke rumah. Kenapa? Ya Allah Rahimin. Karena belum lagi 2 dos. Belum lagi 2 dos. Belum 2 dos itu dengan Sinovac. Atau dengan Pfizer, tapi udah 30 dos dengan syariati, udah 30 dos dengan ayat kursi, dengan Allahumma antas salam, dengan surat tabarakal muluk, dan juga dengan bacaan Allahumma antas salam wa minka salam, dan juga dengan Allahumma hdina fiman adait wa afina fiman afait. Sudah lebih daripada 2 dos. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Taisir daripada pemilik kebun tadi itu pada itu mengahwinkan Mubarak dengan putri beliau, lahir putra mereka yang pertama yang diberi nama dengan Abdullah, dikenal dengan Ibnul Mubarak, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kita susah untuk mendapatkan seseorang yang punya wara, manusia yang punya zuhud, manusia yang punya amanah seperti Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Itu hasil daripada mana saja? Hasil daripada pernikahan anak daripada pemilik kebun dengan seorang laki-laki penjaga kebun dengan seorang miskin. Taisir. Akhirnya selepas istri kamu meninggal dunia, kamu nikah dengan siapa saja. Kamu nikah atau kamu kawin dengan siapa pula. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Wada'a, Tuan Guru, nikah lagu mana? Setakat punya uang 3 dirham, siapa kira-kira di Madinah ini yang berkenan untuk mengawinkan aku hanya dengan mas kawinnya tidak lebih daripada 3 dirham. Tak ada seorang pun yang berkenan untuk mengawinkan anak darahnya dengan 3 dirham duit, atau lebih kurangnya kira-kira dalam 100 ringgit. Kita memang maharnya 100 ringgit. Hantarannya, oh Masya Allah, tabarakallah, tambah dengan belanjanya tidak kurang daripada 10.000 ringgit, 15.000 ringgit. Yassiruhu wala tu'assiruhu. Sehingga setelah dengan Sayyidina Sa'id ibn Musayyib mendengar pernyataan semacam itu daripada Sayyidina Abdullah bin Wada'a, murid kesayangan beliau, tidak pernah miss daripada pengajian, senantiasa selalu dalam periwayatan, tapi dalam beberapa hari terakhir beliau tidak ada di tempat, tidak datang ke pengajian. Pada waktu ditanya kenapa, sebab karena dengan istri beliau beberapa hari terakhir dalam keadaan sakit tenat dan meninggal dunia. Selepas istri kamu meninggal dunia, apakah kamu udah kawin lagi? Kawin lagu mana? Hanya setakat punya uang 3 dirham duit. Masya Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, 1 menit lagi, hamdalah. Azan isya berkumandangkan, kita bagi laluan azan. Hamdalah, salat dan salam dengan ayat dan juga dengan hadis-hadisnya. Maka aku kawinkan anakku Fatimah binti Said ibn Musayyib dengan Abdullah ibn Wada'a rahimahumullahu ta'ala jami'an. Perempuan yang tidak pernah, yang dikatakan perempuan yang buta mata, perempuan yang tuli, perempuan yang bisu, perempuan yang berkulit hitam, tapi karena guru yang mencadangkan, guru yang merencanakan, maka sami'na wa ata'na atas saranan, atas cadangan daripada tu guru. Tak kisah kalau dia buta, tak kisah kalau dia hitam, tak kisah kalau dia tuli, tak kisah kalau dia bisu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata perempuan yang dikatakan bisu tuli buta tadi itu pernah dilamar oleh putra mahkota, anak daripada seorang raja, ditolak sama Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, dikawinkan dengan seorang pemuda yang cuma hanya punya uang tidak lebih daripada 3 dirham. Masya Allah, tabarakallah, bukan karena tidak cantik, lawaknya
cantiknya, segaknya, jelitanya, seksinya, luar biasa. Kagum Sayyidina Abdullah bin Wad'ah tadi itu, yang dimana pada petang hari berkenaan ada seseorang ketok pintu, tok 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 tok. Kita habiskan cerita baru kita dengar di laluan azan, tok 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 tok. Man bil bab, siapa yang ketok pintu rumahku? Said. Said, Said, Said alur Mengkudu, Said alur Malai, Said Saud titik gajah, Said Said itu dengan Kampung Naga, Said alur Janggos, Said akar peluru, Said derang, Said, semua yang bernama Said di Madinah itu terlintas dalam benak pikiranku, tapi tak kepikiran sedikit pun yang Said itulah Said Ibnul Musayyib itu guru beliau. Said siapa? Said bin Astaghfirullahaladzim, tuh guru, Masya Allah tabarakallah. Pintu dibuka. Begitu pintu dibuka, sama Sayyidina Abdullah bin Wad'ah, pintu dibuka. Ternyata Sayyidina Said bin Musayyib itu guru ulama hadis, salah satu daripada 7 fuqaha, 7 ulama alim fikih terkenal di Madinah, salah satu daripada ulama yang tidak takut dengan sesiapa saja, salah satu daripada ulama yang tidak pernah masbuk, salah satu daripada ulama yang pada peristiwa harah pun tidak pernah meninggalkan Masjid Nabawi, masjid kosong, mungkin PKP pada saat ketika itu tuh lockdown pada waktu itu, tapi belum mendengar azan berkumandang daripada kubah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Said mengelak begini, rupa-rupanya setinggi Tuan Haji, setinggi Imam Said. Fatimah binti Said dipersilakan untuk masuk ke rumah. Sayyidina Abdullah belum siap lagi, baru nikah tadi itu, belum buat persiapan apa-apa. Jangankan tak buat pelamen, untuk urusan pakaian, baju apa segala macam saja masih belum kemas. Dan kebetulan dengan beliau pada siang hari itu beliau puasa, Masya Allah tabarakallah, tidak terasa seronok sangat dengan istri. Aku tak nak biarkan anda hidup membojang. Seketika kamu sudah aku nikahkan di Masjid Nabawi, ini dia dengan istri kamu. Beliau langsung naik ke suatu rumah, tahu suatu, naik ke atas. Ya jamaah, hai tetangga kami, hei keluarga masyarakat setempat, ini Said telah mengawinkan aku dengan anak darahnya. Sekarang ini dengan anak darahnya sudah ada di rumahku. Masya Allah tabarakallah. Datang mak beliau, kata Mak Haji, hei kamu Abdullah, tak boleh sentuh dia dulu, jangan sentuh. Tak ada tuh siki-siki aja. Jangan peluk. Jangan sentuh. Jangan peluk. Jangan sampai kau berserurukan. Melainkan selepas aku dandan, aku rias, aku hias. Sampai selayaknya. Bagaimana selayaknya sebagai seorang pengantin. Masya Allah. Cukup dulu sampai sini. Azan. Bagi laluan azan. Lama ada azan. Oh, nanti kita sambung. Tuh, bagi mudah. Bagi mudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas بالله العلي العظيم. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. InsyaAllah kita sampai pada pukul 9 dalam 17 menit daripada sekarang. Dalam satu kejadian yang tidak dikehendaki, siapapun daripada kita tidak inginkan kesusahan, kesengsaraan, kemiskinan, penindasan, penzaliman berlaku kepada diri kita. Kita inginkan yang nyaman, yang sehat, yang lengkap, yang selesa, yang indah, yang baik, dan juga di antara daripada dambaan yang kita inginkan, kita mendapatkan kemudahan daripada segala aspek. Jadi disebabkan karena dengan ketentuan takdir yang mampu untuk mengatasi segala-galanya, ketentuan takdir yang tidak dapat dipatahkan oleh sesiapa saja, berlaku kemiskinan kepada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan satu keluarga daripada Ahlul Bait, daripada Bani Hashim atau daripada Bani Muttalib yang terpencil tinggal di sebuah daerah, di sebuah kampung,
disebabkan karena dengan orang tua daripada mereka terdiri daripada beberapa orang anak dan juga dengan istri tercinta. Pada waktu dengan orang tua mereka meninggal dunia, maka dengan bekalan yang diperlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, semakin sehari semakin berkurang, semakin sehari semakin berkurang sampai habis, sehingga terpaksa harus mengemis, terpaksa harus meminta-minta ke sana dan kemari dari keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat ketika itu kira-kira kepada siapa dengan mereka minta bantuan, kepada siapa kira-kira dengan mereka minta pertolongan untuk mendapatkan pinjaman, untuk mendapatkan keperluan hidup. Masya Allah tabarakallah, karena punya tetangga muslim, karena punya tetangga seiman, seia dan sekata dengan keyakinan yang sama, dengan ideologi yang sama, maka adalah orang yang pertama yang dituju, yang didatangi oleh ibu tunggal. Ibu tunggal sebut, ibu yang punya anak, ibu tunggal. Maka menjadi orang yang pertama yang didatangi sama ibu tunggal tadi itu. Masya Allah tabarakallah, minta maaf. Sebenarnya ini satu perkara yang saya tidak suka atau tidak syok melakukannya, tapi apa daya, ini karena terpaksa. Kalau bukan karena keterpaksaan, kalau bukan karena hajat, kalau bukan karena keperluan, aku tidak akan datang kemari. Yang diminta bukanlah berbilion-bilion, berjuta-juta, beratus-ratus ribu, hanya untuk keperluan hidup, untuk menjaga kehidupan makji berkenaan dengan anak-anaknya yang yatim. Masya Allah tabarakallah. Ternyata dengan si laki-laki muslim tadi itu, pada waktu perempuan tadi itu memperkenalkan dirinya, kami daripada keluarga Al-Fulan, katakan saja Bapak Baidrus, atau juga Al-Habsyi, atau dengan silsilah, dengan nisbah nasab yang seumpamanya. Jadi pada waktu itu dengan laki-laki muslim itu mengatakan, saya dah tahu makci ada bukti kah yang dengan makci ini daripada Ahlul Bait? Kalian tuh ada bukti kah yang dengan kalian itu daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kenapa dipersulit? Kenapa dengan kita mempertanyakan apakah memang betul dia itu Habib? Apakah memang betul dia itu Sayyid? Apakah memang betul dia daripada Baco? Apakah memang benar daripada Alur Mangkodo? Daripada titik gajah, daripada batu gajah, atau juga daripada gajah berteriak? Itu semuanya ada di Kedah sini. Ada titik gajah, terprosok gajahnya, prosok berteriak, lepas itu mati, akhirnya jadi gajah mati. Innalillah. Bawa ke Perak, akhirnya jadi batu gajah. Insyaallah tabarakallah. Jadi diceritakan di malam hari itu ada tetangga Nasrani, Majose, ya Allah Arhamar Rahimin. Setelah tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang, tak banyak mana duit yang dipinjam, cuma sekupang duit saja. Ternyata tidak dilihat dan juga ditanya pada bukti ada kebenaran daripada Majelis Agama Cop Jakem yang membenarkan untuk Anda mengambil dan juga untuk Anda meminta-minta di sini. Lebih kurangnya semacam itu. Pada waktu pergi ke tempat seorang majusi tak ada sembarang pertanyaan. Langsung makci dengan anak-anak tadi itu dilayan dengan baik. Keperluan-keperluan yang diperlukan taisir. Masya Allah tabarakallah. Allah tidak ingin kejadian itu berlalu begitu sahaja. Sehingga dengan perempuan, sehingga dengan majusi, sehingga dengan laki-laki muslim tadi itu bermimpi pada malam yang sama, di mana dengan mimpi daripada laki-laki muslim tadi itu, Masya Allah tabarakallah, bermimpi Allah akan anugerahkan surga kepadanya, dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka saat ketika tunggu giliran untuk masuk ke dalam surga, Allah kata wani sapa. Jadi kata dia, aku adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ada bukti tak? Allah kata ada bukti tak? Boleh tak kau buktikan
Boleh tak kau buktikan yang kau itu sebagai seorang muslim, daripada keluarga mana, tinggal di mana, dan juga berstatus seperti apa saja. Terperanjat seketika ditanya, mana bukti? Dilanya dengan cara yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Itu tengok, itu lihat suatu istana indah yang sudah menunggunya. Kalau seandainya kau bantu keluarga Ahlul Bait tempo hari, kau akan mendapatkan anugerahku, akan mendapatkan surga yang abadi nanti di sisiku. Terperanjat ketika bangun, pusing naik motor, tapi tak ada motor pada waktu itu. Alur janggus, alur mengkodo, akar peluru, sampai ke derang, cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Ternyata dengan keluarga tadi itu sudah tidak ada kesan, atau sudah tidak dapat dikesan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dapat berita bahwasanya keluarga tadi itu telah disarak. Betul bahasanya telah disarak, telah dibiayai, telah disiapkan, diberikan tempat kediaman oleh laki-laki Majusi. Laki-laki Muslim itu mengatakan, saya lebih berhak daripada awak, sebab kami sesama Muslim. Laki-laki tadi itu tergugah hati untuk menyarat dan juga untuk menajak keluarga daripada Ahlul Bait. Itu kena dengan mimpi yang dimimpikannya. Jadi pada waktu dia katakan, hang Majusi, awak tak layak untuk menyarah keluarga itu sebab awak kafir. Jadi kata laki-laki Majusi, hang nak dapatkan istana kah? Istana itu dah Allah bagikan kepada aku sejak sebelumnya lagi. Aku sedang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini taisir. Kalau seandainya setakat photostate-nya sahaja, setakat photostate IC tak terbawa, lupa photostate tadi itu. Lagipun sekarang malam kedai photostate tutup. Udahlah nih yang original nih, apa lagi? Takkan jadi yang photostate. Jadi ini bukan, ini original. Photostate itu kertasnya. Nanti besok antar photostate-nya. Mungkin barangkali sunat beranak tak terbawa layan. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Jadi ada di sebagian tempat. Kalau tidak salah ada dalam 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan yang lalu kami sembahyang di sebuah masjid. Ya Allah, masjid punya peraturan ketat luar biasa. Harus scan dulu. Yang pertama 2 dos, yang kedua kalau saja tidak begitu tidak boleh masuk. Pengumuman, instruksi arjul intibar. Mohon perhatiannya. Dipersilakan kepada Haji Abdul Qahar, Haji Abdul Wadud, Haji Kamaluddin, Haji Jamaluddin, Encik Mustafa, Encik Abdul Wadud, dipersilakan untuk masuk surga bighairi hisab. Misal saja. Jadi para malaikat pun pada protes. Kata malaikat, apa pula? Setahu kami mereka itu kaki golf. Mereka itu bukan kaki masjid. Mereka itu bukan kaki ibadah. Ibadah biasa-biasa saja, salat 5 waktu, zikiran pun juga kadang-kadang tidak berzikir. Bagaimana? Irfan, Lukman, tak banyak zikir, tak banyak ibadah, tapi bagaimana boleh masuk surga bighairi hisab? Boleh jadi kata malaikat yang dekat dan kenal betul dengan Haji Abdul Syakur, dengan Bapak Haji Jamaluddin, dengan Haji Kamaluddin, dengan siapa-siapa tadi itu, sebab mereka ini daripada orang-orang yang suka bagi taisir, bagi mudah kepada orang ramai. Sudah 2 dos, baru 1 masuk. Tonton silahkan. Basuh tangan belum? Masuk. Udah catat nama belum? Masuk. Tak payah. Jadi tengah lalu, tolong menyorot mata seperti kucing nak menerkam dengan tikus. Tengok. Scan. Kakinya masuk rumah Allah, orang nak masuk surga. Bagi orang ramai masuk masjid, bagi orang ramai datang ke rumah Allah, bagi orang ramai untuk melaksanakan salat jamaah, berarti seperti dengan kita mempersembahkan rahmat, maghfirah, surga, keampunan kepada mereka. Orang yang punya perangai semacam itu tidak mustahil akan mendapatkan layanan yang sama juga daripada Allah.
Na'udzubillah kalau sampai kita mempersulit. Kata malaikat, ada kad masuk surga ada? Buat dulu, ambil di KKM, kad masuk surga. Oke. Sudah 2 dos belum? Kata malaikat, lengkap tak salat jamaahnya? Minta maaf, subuh tak boleh. Kenapa subuh tidak pergi ke masjid? Oke. Cuman dengan zikir yang 33 buat semuanya tak? Belum. Kenapa tidak buat? Makan tak cukup kah? Tak ada nasi lemak kah? Tak makan roti canai kah? Tak dapat nikmat anugerah daripada Allah kah? Banyak soalan yang macam tu daripada Allah Jalla Jalaluh. Sebab hidup suka mempersulit urusan orang ramai. Yassiru wa la tu'assiru. Jadi di antara daripada hadis yang diriwayatkan, Nabi kita bersabda, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya karfarajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa bagi longgar, barang siapa bagi senang, barang siapa bagi mudah kepada seseorang, kepada sesama muslim daripada berbagai problematika, daripada berbagai urusan, daripada berbagai keperluan, dia berikan taisir, tafrid, dia berikan kelonggaran, dia berikan solusi, dia berikan jalan keluar. Allah akan memberikan kelonggaran kepadanya daripada huru-hara, daripada kesulitan-kesulitan hari kiamat. Jadi mudah-mudahan topik taisir kita pada malam hari ini suka bagi orang mudah dapat, asalkan dengan seseorang tadi tidak akan terbabit kepada kemungkaran. Kalau seandainya memang juga harus kita persulit, kalau memang harus juga kita persusah, kalau memang harus juga kita perketat, maka itu dalam dunia kemungkaran, dalam dunia maksiat. Assalamualaikum, berkas sudah lengkap komplit, masyaallah tabarakallah. Tapi nah buka kelab malam, tapi tidak buka kelab perjodohan, tapi minta kebenaran dan juga minta pengesahan untuk mengadakan hiburan konser pada malam Jumat. Tanya beberapa pertanyaan. Ini saya jadi ketua polis nih. Pertanyaan yang pertama, bukan 2 dos. Pertanyaan yang pertama, si minta maaf, cadangan yang direncanakan untuk mengadakan acara konser pada malam Jumat yang akan datang tepatnya 17 hari bulan 3. Sudah lengkap 5 dos tak? 5 dos apa? 5 dos sudah 5 waktu salat dikerjakan secara berjamaah. Sudah, alhamdulillah. Oke. Sudah lengkap dengan 3 dos tahajudi dan duha ita. Tidak pertinggalkan salat duha, tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Alhamdulillah. Apakah kira-kira subuh tadi itu berjamaah di masjid? Alhamdulillah. Apakah kira-kira dengan amalan-amalan sudah seperti dalam kehidupan? Alhamdulillah. Punya istri berapa? 1. Kenapa tidak 4? Akhirnya terhalang untuk mengadakan konser pada malam Jumat. Kenapa? Sebab pertanyaannya degil sangat. Sudah punya istri 4 tak misal saja. Bukan berarti kalau punya istri 4 berarti kita boleh melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi kalau nak kita persulit untuk orang buat maksiat, untuk orang buat perkara-perkara mungkar. Tapi jangan pernah dengan kita mempersulit orang-orang yang ingin melaksanakan kebajikan. Kita beri kemudahan, berikan permit untuk guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang berkelayakan untuk mengajar. Berikan kebenaran kepada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir yang diadakan di sana sini. Semakin semarak, semakin ramai, semakin banyak majlis-majlis zikir, semakin banyak majlis-majlis ilmu, semakin banyak majlis-majlis kebajikan. Talaki kitab, daurah kitab atau dengan majlis yang seumpamanya akan semakin nyaman, akan semakin mudah, akan senantiasa selalu kita mendapatkan perlindungan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa janji yang Nabi kita janjikan, salah satu daripada 2 atau salah satu daripada 3 yang akan menjadi perisai dan penyelamat kita daripada bala dan juga daripada malapetaka. Wa umaru masajidi al-mutahabbin, dan orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku dengan penuh rasa kasih sayang. Imam, EJK, semuanya. Kalau seandainya ada tuh guru kita datang dari Mesir kah, daripada Sudan kah, daripada Syria kah, belum ada permit, kita buat urusan. Jangan sampai orang tuh tahu.
Apalagi kalau sampai disuruh berurusan, pergi ke pejabat, pusing sana, pusing sini, susah lah kalau macam tu. Dah kita katakan insyaAllah atas jaminan masjid, insyaAllah dengan kita berikan kebenaran untuk menyampaikan kalimat Allah, untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Taisir yang seperti itu boleh jadi nanti dengan balasannya masuk surga bi ghairi hisab. Tak nak kalau sampai dengan kita nanti kita dipersusah pada waktu dengan amal ibadah kita dipertanyakan itu dan ini. Jangankan dengan yang tidak beramal, yang beramal saja susah urusannya. Kalau pada Allah pertanyakan, ikhlas tak, khusyuk tak, tadabbur tak, apakah kira-kira kau paham? Apakah kira-kira kau mengerti? Kamu sampai sekarang belum lagi memahami bahasa dialog dan komunikasimu dengan aku. Kau makan rezekiku, kau minum airnya, kau hirup udaranya, kau nikmati segala-galanya, tapi kau masih belum paham dengan bahasa komunikasimu dengan aku pada tamu melaksanakan salat 5 waktu. Kalau Allah persoalkan kita semacam itu saja, mungkin tidak kurang daripada 80 ke 90 orang peratus Melayu, mungkin tidak kurang daripada 80 sampai kepada 90 orang daripada bangsa Melayu tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau Allah tanya, awak pandai tak, paham tak dengan bahasa komunikasi? Pada waktu kamu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebab malaikat aku nampak paham lagu mana? Aku napam lagu mana? Bahasa Arab tu bukan bahasa Arab kok. Kata malaikat bahasa Perancis pandai kan? Oh Azhara. Ya Allah Arhamar-Rahimin, baru jam 20 tahun tak nampak batang hidung. Apaku yang pertama juga pada masa di Derang pergi umrah dengan Nabi, dalam perjalanan minta jus limon, minta jus abang, minta masyaallah tabarakallah. Jadi kami sok duduk sampingan pada masa itu sekejap. Jadi ditawarin sama pramugari supaya pramugari itu tak kecewa dengan kita. Apa perlu layanan? Minta orange juice. Ingat, Abi masih ingat lagi masa itu. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Lupa apa yang Nabi ceritakan tadi itu. Jadi kalau seandainya Allah tanya, pada waktu kau ucapkan iyyaka na'budu, Allahu Akbar, awak paham tak hikmat rahasia daripada Allahu Akbar? Kamu paham tak bahasa kunut yang kau lantunkan pada tiap subuh? Kamu mengertikah bahasa Allahumma anta salam wa minka salam? Kau pahami tak rahasianya pada waktu kamu duduk antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini. Wa'afini itu maksudnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hakikatnya apa? Minta maaf malaikat itu bukan bahasa saya, sebab itu bahasa Arab. Kata malaikat, kamu pandai bahasa Inggris. Macam mana yang bagikan kamu segala-galanya, kamu tidak paham bahasanya? Kalau macam tu saja soal siasat Allah kepada kita, tidak akan ada seorang pun yang selamat di kalangan kita. Maunya apa? Taisir. Minta maaf tak paham bahasa Arab, kata mereka masuk ya, tak kisah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa? Sebab itu yang sebati dalam kehidupan kita, memberikan kemudahan. Coba polis bagus, ada polis bagus, ada polis tidak bagus. Semuanya bagus lah. Jadi polis bagus macam mana? Masa miti, perasaan ini pengalaman kami semuanya. Kami pusing, senanjung, pusing. Jadi pada masa miti orang tak boleh keluar, kami boleh keluar. Jadi Masya Allah tabarakallah, miti. Kemudian surat yang pertenakan itu apa namanya? Patarina. Kemudian lagi dengan apa lagi lain daripada miti? Pelepasan polis itulah. Masya Allah tabarakallah. Ada polis perempuan, Masya Allah tabarakallah. Pertanyaan pertama kita nak buat pelepasan daripada polis. Sudah 2 dos belum? Dalam proses. Suami mana? Ada di luar. Mana paspornya? Ya Allah, lebih mudah masuk surga daripada untuk mendapatkan pelepasan daripada mereka. Ada sebagian polis, Masya Allah tabarakallah, tak tengok langsung. Kita letak kertas tu dia dengan Abang Azam, nama Abang Azam dari atas cermin sini aja. Tak tengok pun. Ini masalah blok nih. Masalah blok. Daripada Pahang tu kawasan Gombak. Kawasan Gombak kan? Gombak. Nah, situ ada pemeriksaan polis. Dan dia ada masuk. Minum teh. Jadi polis ngopi. Bagi orang masuk aja bagi mudah.
Jadi kita pun alhamdulillah itu diantara jadi pada polis yang insya Allah akan mendapatkan kemudahan masuk surga nanti pada hari kiamat. Jadi bukan polis saja, kita juga sebagai ketua jabatan, kita juga sebagai menteri kesehatan kah, menteri pertahanan kah, menteri industri kah, menteri perdagangan kah, jangan sampai buat orang jadi susah, jangan pernah mempersulit urusan sesiapa saja, supaya jangan sampai nanti dengan kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambilan Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.